Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai mengatasi masalah-masalah yang ada di pulau paling favorit di negara nan jauh di sonono. Untuk mengatasi soal yang A, kami mempunyai 4 cara. Yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan secara besar-besaran untuk masyarakat lokal agar masyarakat lokal mempunyai pendapatan yang tetap. Yang pastinya setelah direkrut menjadi pegawai, mereka akan mendapatkan beberapa pelatihan atau training. Yang pertama yaitu pelatihan keselamatan dan bekerja. Yang kedua adalah cara melayani wisatawan yang baik dan benar. Cara yang kedua adalah kami memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal yang mempunyai skill atau kemampuan dalam fotografi, sehingga masyarakat lokal tersebut bisa kami rekrut sebagai fotografer untuk wisatawan yang ingin berfoto-foto di spot-spot tertentu, agar wisatawan dapat mendapatkan hasil foto yang profesional dan baik. Nama saya Marcelino Jonathan dengan nomor NIM 192000131 dari kelas 2 PHP 51. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ega dari poin A mengenai langkah dan tindakan pihak kami selaku pemerintah terhadap kecenderungan masyarakat lokal yang beralih profesi menjadi seorang YouTuber agar dapat kembali menjadi pelaku pariwisata di Provinsi Sejahtera. Langkah ketiga yang akan kami ambil ialah memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat lokal mengenai potensi wisata yang begitu besar di Provinsi Sejahtera. Setelah itu kami juga akan memberikan berbagai pelatihan soft skill terkhususnya dalam berbahasa asing dan mengajarkan bagaimana cara melakukan pelayanan yang baik terhadap seorang pengunjung. Hal tersebut kami lakukan berdasarkan dukungan dari Bapak Presiden yang menginginkan penindaklanjutan secara tepat dan cepat terhadap destinasi pulau di Provinsi Sejahtera. Setelah itu kami juga akan menjanjikan adanya berbagai pengembangan mengenai homestay dan juga berbagai tempat untuk wisata kuliner di sekitar destinasi pulau tersebut agar dapat menyerap banyak tenaga kerja terkhususnya bagi masyarakat lokal tersebut. Setelah itu, langkah keempat yang akan kami ambil ialah memberikan atau mengadakan musyawarah antara pihak kami terhadap perwakilan dari masyarakat lokal untuk menampung segala aspirasi mereka terhadap pihak kami agar kami dapat mempertimbangkan langkah selanjutnya yang akan kami lakukan terhadap pengembangan destinasi pulau di Provinsi Sejahtera tersebut. Sedikit tambahan yang saya akan berikan mengenai langkah lain dari keempat langkah yang sudah dijelaskan, yaitu tentunya dalam hal membangkitkan kesadaran dari setiap masyarakat yang beralih profesi tersebut untuk dapat lebih mengutamakan kepentingan dari pemasukan daerahnya masing-masing. Karena apabila mereka lebih memilih menjadi seorang YouTuber, tentunya itu sangat membutuhkan waktu. Karena dalam menjadi seorang YouTuber membutuhkan sebuah subscriber yang tentunya dikumpulkan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan apabila mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam menjadi pelaku wisata di tempat tinggal mereka tersebut merupakan suatu hal yang pasti, karena apabila mereka menjadi pelaku wisata ini sudah mendapatkan sebuah dukungan penuh dari Bapak Presiden. Oleh karena itu, hal ini yang perlu sangat ditanamkan kepada mereka untuk
memiliki kesadaran sendiri akan hal tersebut. Namun bagi masyarakat lokal yang sudah memiliki kesadaran dan mampu untuk memberikan sebuah kontribusi ataupun kreasi dan inisiatif dari mereka untuk melakukan promosi terhadap destinasi pulau tersebut, tentunya kami sebagai pemerintah akan memberikan sebuah apresiasi yang sangat baik kepada mereka. Sekian dari tambahan saya. Terima kasih. Halo, nama saya Rumi Leonanda Putra. Saya akan menjelaskan bagian B. Kebudayaan merupakan salah satu bagian penting untuk mengembangkan suatu tempat wisata. Karena salah satu tujuan wisatawan mengunjungi tempat wisata tersebut adalah untuk melihat atau mempelajari budaya tersebut. Selain itu juga, kebudayaan sudah dipelajari secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Nah, apa hubungan komodifikasi dengan budaya dan semacamnya? Di sini kita akan bahas hal tersebut. Komodifikasi merupakan suatu proses produksi komoditas yang tidak terbatas pada ruang lingkup ekonomi. Selain itu juga mengacu pada pengorganisasian dan konseptualisasi pada produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas. Fenomena komodifikasi dan budaya ini tidak bisa dihindarkan, apalagi dalam sektor pariwisata. Seperti yang kita ketahui, wilayah pariwisata itu dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi, lapangan kerja, dan juga meningkatkan kesejahteraan atau memberikan perubahan terhadap masyarakat lokal. Pariwisata tidak hanya menjual keindahan alam yang dimiliki, namun juga kebudayaan yang ada di tempat wisata tersebut. Jadi tujuan wisatawan mengunjungi tempat wisata tersebut tidak hanya untuk melihat keindahan alam, melainkan juga melihat budaya-budaya yang ada di tempat wisata tersebut. Dan mereka juga mempelajari budaya tersebut. Namun, tidak jarang kedatangan wisatawan membawa dampak perubahan kepada masyarakat lokal di tempat wisata tersebut. Hal ini disebabkan karena terjadinya pembauran antara wisatawan dengan masyarakat lokal, sehingga akulturasi budaya sulit dihentikan. Komodifikasi budaya juga menjadi sebuah tuntutan dalam industri pariwisata di sejumlah daerah wisata. Dalam hal ini, maksud dari komodifikasi pariwisata adalah proses mengemas dan menjual produk dari berbagai macam gaya hidup masyarakat. Proses komodifikasi tidak hanya melibatkan pemerintah, melainkan juga masyarakat lokal pemilik budaya tersebut. Komodifikasi yang dimunculkan tidak jarang terjebak pada hal penggerusan nilai-nilai yang menghilangkan atau melunturkan budaya tersebut berasal. Komodifikasi budaya kadang-kala terjadi di tempat wisata, yang dimana kebudayaan kerap dirubah-rubah menjadi sebuah komoditi bagi kebutuhan wisatawan. Seringkali seperti cerita, legenda, atau mitos dirubah kebenarannya supaya menarik wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Dan hal tersebut sudah ada kesepakatan antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Dampak positif dari komodifikasi ini adalah lapangan kerja semakin luas, tumbuhnya motivasi, meningkatnya kegiatan kesenian, dan perluasan sosial kultural masyarakat melalui pariwisata. Nah, dampak negatifnya adalah masyarakat akan dimiskinkan oleh komodifikasi. Maksud dari miskin ini adalah masyarakat tidak mendapatkan apa-apa, baik fasilitas ataupun peluang sebagai sumber pendapatan. Dampak dari komodifikasi bagi masyarakat lokal adalah munculnya mitos-mitos baru di tempat wisata mereka, dan akibatnya hal ini memutuskan hubungan antara generasi pada masyarakatnya. Lantas, apa langkah yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Sebagai pemerintah, saya akan memberikan peluang kepada masyarakat agar mereka dapat mencari atau mendapatkan sumber pendapatan di tempat mereka dalam sektor pariwisata. Selain itu juga menghilangkan mitos-mitos yang kebenarannya belum terbukti yang ada di tempat wisata tersebut, agar budaya aslinya tetap terjaga dan dapat diwariskan secara turun-temurun. Kemudian, pemerintah juga harus memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan mitos-mitos yang kebenarannya belum pasti di tempat wisata mereka, yang nantinya akan berdampak buruk pada mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah mengajak masyarakat lokal untuk mengembangkan pariwisata
di daerah mereka dengan mempromosikan keindahan alam yang ada dan kebudayaan yang mereka miliki. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Andra Indrawan dengan NIM 192000198. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal bagian C mengenai Butler sequence. Butler sequence merupakan model tahapan yang dikembangkan oleh Richard Butler pada tahun 1980. Model ini merupakan salah satu landasan teori yang paling banyak digunakan dalam studi pariwisataan yang terkenal atas kesederhanaan strukturnya. Model ini menjelaskan beberapa tahapan yang akan dilalui oleh suatu destinasi, yang dimulai dengan tahap eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, stagnansi, dan bisa berlanjut ke tahap penurunan atau peremajaan. Pertama-tama, sebuah destinasi akan mengalami tahap eksplorasi yang dicirikan dengan minimnya kunjungan turis dan tidak adanya keterlibatan langsung dari industri pariwisata. Pada tahap ini, pendapatan asli pariwisata cenderung minim dan komunitas lokal masih menunjukkan sikap positif terhadap turis. Tipe turis yang datang biasanya dalam bentuk alokentrik dan petualang. Amazon Basin merupakan salah satu contoh destinasi yang mengalami tahap eksplorasi. Kemudian sebuah destinasi akan melalui tahap keterlibatan. Tahap ini dicirikan dengan meningkatnya kunjungan turis, bertambahnya fasilitas dan layanan kepariwisataan, dan beberapa industri pariwisata informal mulai berkonsentrasi di sekitar destinasi. Pada tahap ini, komunitas lokal masih menunjukkan perlakuan positif kepada turis. Tahap ini difaktori oleh dua faktor yang bisa dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari antusiasme masyarakat lokal untuk membangun destinasi tersebut. Salah satu contohnya adalah tindakan pembangunan fasilitas dan layanan kepariwisataan yang ada di destinasi. Sedangkan faktor eksternal bisa terjadi karena kejadian-kejadian luar biasa seperti destinasi menjadi peliputan berita, artikel, dan sebagainya. Atau bisa juga datang dari word of mouth yang dilakukan oleh turis yang pernah berkunjung pada destinasi tersebut. Kampung Baduy merupakan salah satu destinasi yang berada pada tahap ini. Kemudian destinasi akan mengalami tahap pengembangan. Tahap ini dicirikan dengan pertumbuhan pesat pada sektor pariwisata yang sangat dipengaruhi oleh pull factors. Pada tahap ini terdapat katalisator, yakni seperti kunjungan seleb atau pembangunan resort utama yang dapat menarik banyak turis. Byron Bay merupakan salah satu contoh destinasi yang berada pada tahap ini. Peningkatan sektor pariwisata pun berlanjut ke tahap konsolidasi. Pada tahap ini, destinasi dicirikan dengan jumlah kunjungan tahunan yang dilakukan oleh wisatawan melebihi jumlah masyarakat lokal yang ada di kawasan sekitar destinasi tersebut. Pada tahap ini, destinasi cenderung menjadi kawasan yang padat karena destinasi dipenuhi oleh jaringan hotel dan tur operator yang menjadi bagian dari fasilitas dari destinasi tersebut. Goa yang berada di India merupakan salah satu destinasi yang berada pada tahap konsolidasi. Setelah melalui tahap konsolidasi, destinasi akan melalui tahap stagnansi yang berlangsung selama beberapa periode yang tidak dapat ditentukan. Tahap stagnansi merupakan tahap di mana destinasi sudah tidak lagi menjadi ikon yang unik bagi para wisatawan. Akan tetapi pada tahap stagnansi, jumlah kunjungan pada destinasi tetaplah tinggi. Pada tahap ini, destinasi tidak lagi mengalami pertumbuhan maupun penurunan. Destinasi wisata terkenal biasanya berada pada tahap ini. Contohnya adalah beberapa atraksi yang ada di Singapura dan destinasi wisata terkenal lainnya. Setelah mengalami tahap stagnasi yang berlangsung selama beberapa periode yang tidak dapat ditentukan, destinasi dapat berubah ke tahap peremajaan atau penurunan.
Tahap penurunan merupakan tahap di mana destinasi mengalami kemerosotan yang sangat signifikan. Tahap ini dicirikan dengan menghilangnya antusiasme komunitas lokal untuk merevitalisasi destinasi tersebut. Pada tahap ini pula, biasanya para turis mendapatkan perlakuan yang negatif dari komunitas lokal. Saat destinasi mengalami tahap penurunan, biasanya fasilitas-fasilitas yang ada di destinasi tidak terawat dan beralih fungsi kegunaannya. Sedangkan tahap peremajaan merupakan tahap di mana kembalinya antusiasme komunitas lokal untuk menciptakan sebuah inovasi yang dapat mengembalikan situasi atau meningkatkan pertumbuhan pada destinasi tersebut. Atlantic City yang ada di New Jersey merupakan salah satu destinasi yang pernah mengalami kedua tahapan tersebut. Penurunan yang sangat signifikan pernah dialami Atlantic City, akan tetapi mereka dapat menarik kembali banyak turis setelah pelegalan kasino dilakukan. Seperti yang kita ketahui, Butler Sequence merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan dalam studi kepariwisataan. Akan tetapi kita perlu mengetahui bahwa model ini juga memiliki batasan-batasan yang menjadikannya tidak relevan untuk ditetapkan pada suatu destinasi wisata. Terlebih lagi jika destinasi tersebut mengalami situasi anomali atau keganjilan. Sama halnya seperti yang terjadi sekarang, yakni pandemi COVID-19. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM saya 19200181. Saya diminta untuk membuat program pariwisata berkelanjutan agar pariwisatawan tertarik untuk datang kembali ke pulau ini. Saya sebagai pemimpin pulau ini akan memberikan program untuk pariwisata berkelanjutan. Sebelumnya saya akan menjelaskan konsep dari pariwisata berkelanjutan itu seperti apa. Konsep pariwisata berkelanjutan itu melibatkan seluruh masyarakat lokal, tak terkecuali untuk para pemimpin-pemimpin yang ada, untuk mengelola sumber daya dengan cara agar memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan juga estetika. Saya akan memberikan program untuk pariwisata berkelanjutan dan menggunakan sumber daya yang ada. Saya juga akan menambah fasilitas seperti membuat gondola untuk mengantarkan wisatawan yang ingin bepergian ke dataran yang lebih tinggi. Saya juga akan membuat program mengajak wisatawan untuk bercocok tanam atau menanam padi di sawah dan juga membajak sawah. Hal ini untuk memberikan wisatawan pengalaman yang bagus dan pengetahuan yang baru. Saya juga akan mengadakan program untuk menanam pohon bakau bersama untuk membantu melindungi pelestarian pantai secara alami. Dan karena sistem akar pohon yang kuat dari pohon bakau tersebut membantu membentuk penghalang alami terhadap gelombang badai dan juga banjir yang hebat. Kemudian yang terakhir saya akan membuat program untuk mendaur ulang sampah plastik, seperti membuat pot bunga dari botol plastik, membuat gantungan dari tutup botol yang sudah dihias juga, dan membuat pajangan dari botol plastik yang sudah dihias juga. Saya juga akan menerapkan pengurangan plastik pada pulau ini agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan agar wisatawan lebih mencintai lingkungan sekitarnya dan juga lebih sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Saya juga berharap program ini dapat membantu melestarikan budaya-budaya yang ada seperti bercocok tanam atau menanam padi. Masuk ke dalam bagian kesimpulan. Pada kesimpulan ini saya akan menjelaskan dalam beberapa tahapan. Pada tahapan pertama, di mana tindakan-tindakan yang diperlukan agar masyarakat lokal kembali menjadi pelaku pariwisata, yaitu membuka lapangan pekerjaan seperti penyedia jasa foto, lalu memberikan pemahaman mendalam terhadap potensi pariwisata di pulau ini, kemudian mengadakan musyawarah bersama yang bertujuan untuk menerima aspirasi masyarakat lokal. Lalu masuk pada bagian tahapan kedua, di mana tindakan yang diperlukan dalam meningkatkan komodifikasi.
Tindakan yang diperlukan yaitu memberikan peluang pada masyarakat lokal untuk mencari pendapatan dalam sektor pariwisata. Lalu yang kedua, harus menghilangkan cerita yang kebenarannya belum pasti agar budaya yang ada tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, mengajak masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata. Lalu masuk ke tahapan yang ketiga, Butter Sequence. Butter Sequence ini merupakan konsep yang akan kami gunakan dalam pengelolaan destinasi ini, yang mana modelnya menjelaskan beberapa tahapan yang akan dilalui oleh suatu destinasi. Berawal dari tahapan eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, stagnasi, dan bisa berlanjut ke penurunan atau permajaan. Melalui penjelasan kami pada kali ini, diharapkan sektor pariwisata negara nan jauh di sononoh ini menjadi semakin berkembang pesat dan menjadi motivasi bagi destinasi pariwisata lainnya untuk menerapkan ramah lingkungan dan terus melestarikan lingkungan sekitar. Demikian penjelasan kami dari kelompok 8. Terima kasih.